teknologi tidak bisa dilepaskan daripada manusianya kayak gitu ya. Yang pembangunannya itu menekankan kepada yang saya sebutkan tadi, human centered teknologi, human centered AI, human centered misalnya sosial media, human centered dan sebagainya kayak gitu. Jadi centernya itu adalah tetap pada manusianya itu. Halo Sobat Voice, apa kabar? Ketemu lagi bareng aku Sheila Oktarina dan tentunya di podcast Di Atas Meja Makan. Di setiap tayangan kita pasti kita akan memberikan edukasi dan juga ilmu pengetahuan nih yang mungkin Sobat Voice belum tahu gitu ya. Dan tentunya topiknya gak kalah menarik nih dengan topik minggu kemarin. Dan tentunya masih bersama Brin. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sambil makan tentunya. Dan sudah ada Bapak Ahmad Najib Burhani. Halo Pak, apa kabar? Halo, baik. Baik, tadi perjalanan ke sini lancar Pak? Lancar. Nah, Sobat Voice, beliau ini adalah kepala dari ORIPSH. Apa itu singkatannya, Pak? Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora, organisasi riset ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Wow, organisasi riset ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Ini lebih fokus berarti ke masyarakat, kemanusiaan gitu ya, Pak ya? Ya, ada politik, kependudukan, kewilayahan, pendidikan. Ada 8 pusat riset yang ada di tempat kami. Oke, nanti kita akan bahas satu-satu ya Pak ya. Ada 8, banyak juga nih Sobat Voice. Tapi sebelumnya untuk Sobat Voice biar nggak ketinggalan nih gitu ya dengan topik-topik yang akan kita bahas, tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Pak, boleh dimakan dulu ini. Di atas meja makan sudah ada makanan atau mau minum nanti. Itu ada bakpao sama lemper tapi versi pastry ya. Lebih kekinian gitu. Oke, langsung saja kita bakal tanya-tanya nih Pak, karena tak kenal ya kan, tak sayang nih katanya. Bapak kalau boleh tahu nih backgroundnya dulu kuliahnya itu yang diambil apa sih? Ya sebetulnya kalau ini agak menarik ya mungkin bagi sebagian orang. Background saya itu kalau dari pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi S1 itu adalah pendidikan agama. Wow. Ya, agama. Saya dari pesantren. Tapi setelah S2 saya pergi ke Belanda, ke Inggris, ke Amerika, menekuni disiplin-disiplin yang berbeda kayak gitu. Di Belanda saya mengambil master dalam bidang teologi dan sastra. Terus kemudian mengambil master MSc dari University of Manchester itu di bidang social research method dan statistik. Terus kemudian ngambil PhD itu di dalam perbandingan agama atau sejarah agama dan sebagainya kayak gitu. Jadi ya itu disiplin saya. Jadi kekuatan mungkin kalau umpamanya penelitian itu justru kami dapatkan, saya peroleh itu ketika kuliah S1, S2, S3 gitu. Oke, padahal barusan aja saya mau tanya Bapak dulu jurusannya IPS gitu. Karena kan ilmu pengetahuan sosial gitu kan, yang mana mungkin lebih kepada humanities. Humanity-nya ya. Oke, luar biasa. Itu kalau boleh tahu mengawali karirnya berarti dari tahun berapa, Pak? Oh, sudah agak lama ya, dari tahun 99 itu saya mulai sudah menjadi peneliti dan wartawan di Indonesian Islamic Media Network, dulu disingkatnya sebagai IMAN. Nah, setelah selesai dari situ saya pindah ke Lipostar. Dulu ada media online yang rame ya tahun 99-an, 2000-an itu saya nggak tahu sudah lahir atau belum gitu. Ya, dan saya wartawan sekitar 2 tahun. Nah, kemudian saya pergi kuliah ke Belanda tahun 2022 sampai 2004. Nah, pulang dari sana masuk ke LIPI dulu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sampai sekarang. Saya lama sebetulnya lebih banyak tinggal di luar negeri sejak tahun 2002 itu ya. 2006 sampai 2013 saya di California di Santa Barbara untuk S3 itu ya. Nah, setelah itu 2013 pulang, 2016 sebagai fellow di Jepang di Kyoto. 2017 sampai 2020 saya di Singapura di Seas Yusof Ishak Institute ya. Jadi think tank Singapura. Wow, Bapak ini udah ini ya, nomaden di luar negeri ya tepatnya ya, pindah-pindah gitu. Ya mungkin 12 tahun atau 13 tahun. Nah waktu tinggal di sana, terus begitu kembali lagi di Indonesia, ada semacam culture shock mungkin Pak ya, ada nggak sih Pak?
Tidak, karena mungkin kehidupan saya itu agak monoton gitu ya. Waduh. Dunia riset, penelitian ya gitu. Jadi ketika berada di tempat yang berbeda yang saya lakukan hampir sama. Jadi tidak ada Riset. shock sepertinya. Oke. Nah, kalau tadi Bapak bilangnya kehidupan saya ini meriset ya kan, meneliti. Nah, kalau meneliti orang-orang nih yang di luar dengan orang Indonesia ini ada yang berbeda nggak sih, Pak? Ya, ada karakter-karakter manusia yang berbeda, tetapi juga ada banyak kesamaannya gitu ya. Misalnya saya melakukan penelitian tentang religious minorities ya, kelompok agama-agama minoritas lah. Nah, yang kebetulan diantaranya misalnya Syiah, Ahmadiyah di beberapa negara, ke Malaysia, ke Brunei, ke Singapura, ke Thailand, kemudian ke India, Pakistan, kemudian juga yang ada di Eropa dan sebagainya, di Amerika. Jadi ada titik-titik temu, tetapi juga ada karakter yang menjadikan kekuatan dari manusia itu berbeda dan beragam, kayak gitu kan. Wow, menarik sekali ya. Ini Sobat Voice pasti langsung ternganga-nganga gitu. Ini luar biasa banget. Tadi juga Bapak nyebutin udah berpindah-pindah gitu kan. Dari setiap negara itu kan punya bahasa juga yang berbeda. Itu Bapak belajar bahasa sana gitu Pak, atau semuanya saya hanya sedikit, English? Saya bukan polyglot, paling saya yang menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis sedikit, bahasa Belanda lebih sedikit. Waduh, tapi untuk kesehariannya pasti sana bahasa Inggris gitu ya? Iya, bahasa Inggris sama bahasa Arab terutama. Oke, luar biasa ya, makanya nih sampai sekarang gitu ya, Bapak ini menjabat sebagai ketua, kepala ya Pak ya. Nah, kalau tadi Bapak sempat bilang ada 8 ya pusat-pusat riset yang ada di bawah Bapak nih. Nah, itu boleh dijelaskan secara singkat dan mungkin secara ya biar Sobat Voice paham nih. Singkatnya mungkin seperti ini ya. Sebetulnya ada 3 organisasi riset di BRIN itu yang terkait dengan ilmu sosial humaniora. Nah, salah satunya itu adalah organisasi riset ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Ya. Ada 8, meskipun realitasnya itu adalah 7. Oh gitu. Karena yang satu di-merge, diintegrasikan menjadi satu kayak gitu ya. Ada pusat riset agama dan kepercayaan. Ada pusat riset kependudukan. Ada pusat riset pendidikan. Ada pusat riset hukum. Ada pusat riset masyarakat dan budaya. Ada pusat riset apalagi tadi kewilayahan, sudah atau belum saya sebutkan tadi ya. Belum. Pusat riset politik, dan satu lagi sebetulnya yang digabung itu adalah moderasi dan kerukunan umat beragama yang digabung menjadi agama dan kepercayaan itu. Jadi gitu. Totalnya ada 7 pusat riset. 8 itu yang tadi digabung tadi ya? Ya, karena ada banyak kesamaan dan critical mass-nya itu baru mencukupi ketika digabung menjadi satu. Gitu. Berarti secara simpelnya nih ya Pak ya, biar Sobat Voice tahu, meneliti kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mana dikelompokkan tadi ya, dari politik, dari hukumnya, kemudian dari agama dan kepercayaannya, begitu-begitu ya. Ya, kalau umpamanya penelitian yang terkait dengan agama itu bukan melihatnya secara normatif, doktriner, keyakinan untuk meningkatkan iman, tidak seperti itu. Tetapi kita melihat misalnya aspek agama itu lebih kepada, katakanlah sebagai fenomenologi sosial daripada agama, sebagai sesuatu yang bersifat historis, sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fakta-fakta keagamaan yang ada di masyarakat. Jadi bukan sebagai sebuah doktrin, bukan sebagai sebuah keyakinan, bukan sebagai sesuatu yang normatif kayak gitu. Jadi sama ketika kita melihat masyarakat, melihat agama, melihat budaya, itu adalah posisinya sama. Itu adalah fenomena sosial yang perlu dilihat, dikaji, diteliti. Nah, gitu. Terkait itu juga kan kita masyarakat di negara Indonesia ini kan banyak sekali ya kepercayaan yang mana dari nenek moyang dulu gitu ya. Ada animisme, dinamisme, begitu juga Pak? Ya, istilah itu sebetulnya agak pejoratif ya. Animisme, dinamisme itu kan artinya menyembah batu, menyembah roh-roh. Mereka kan menyembah Tuhan kan sebetulnya. Hanya kemudian mungkin persepsi ya, dari kelompok tertentu, misalnya agama yang dominan itu menganggap mereka tidak beragama kayak gitu. Jadi itu agak kalau umpamanya kita menyatakan kepada mereka menyinggung perasaan mereka gitu. Sama ketika kita menyebut mereka sebagai pagan gitu ya. Itu juga suatu
kepandangan yang agak pejoratif. Ketika kita pergi kepada kelompok-kelompok ini, mereka menyatakan bahwa mereka memiliki Tuhan yang sama dengan kelompok-kelompok yang lain. Mereka menyembah Tuhan yang sama seperti yang diyakini oleh kelompok agama yang lain, kayak gitu. Jadi biasanya kita menyebutnya dengan istilah native believers atau sebagai indigenous belief, kayak gitu ya. Agama lokal, agama setempat, kayak gitu ya. Tidak menggunakan istilah lama seperti animisme, dinamisme, seperti itu ya. Sekarang udah kekinian ya. Nah, Bapak Najib ini kan pimpinan ya dari organisasi riset ilmu pengetahuan dan humaniora. Itu Bapak sudah menjabat dari tahun kapan sih, Pak? Sejak BRIN berdiri. Jadi BRIN berdiri itu secara resmi ya 28 April 2021. Tapi saya sebelumnya sebagai PLT untuk kepala organisasi riset ilmu sosial humaniora itu sejak tahun saya kira 6 bulan sebelumnya kayak gitu ya, September tahun berapa ya, jadi mungkin 2021, terus kemudian 2022 bulan Maret itu secara resmi kayak gitu ya, bukan PLT lagi, semuanya dibentuk kayak gitu ya. Sudah resmi jadi pimpinan ya Pak ya. Nah, untuk topik-topik dan juga 8 pusat riset tadi yang Bapak sampaikan, ini kan menjadi topik yang selalu diperbincangkan atau bahkan mendapat perhatian dari publik nih, Pak. Betul. Kegiatan apa saja sih Pak yang saat ini mungkin jadi prioritas dari OR IPSH ini? Kita banyak melakukan sifatnya global engagement gitu ya. Sebetulnya filosofi dari pusat-pusat riset yang ada di IPSH itu ada 2. Yang satu continuity, yang kedua itu adalah changes. Continuity itu adalah menjaga beberapa hal riset-riset yang terkait dengan keindonesiaan, sehingga Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 nanti bukan lagi menjadi suatu kenangan, tapi menjadi lebih kuat, bukan bubar, tetapi dengan fondasi-fondasi semisal budaya, agama, terus kemudian kepercayaan, bahasa, etnisitas yang ada itu kemudian digali dan menjadi fondasi, kekuatan, dan basis menuju Indonesia Emas tahun 2045 nanti. Nah, hal yang lain yang perlu kita lakukan dan menjadi fokus dari pusat-pusat riset kami itu adalah yang sifatnya adalah changes, yaitu dinamika kontemporer, perubahan-perubahan yang ada di masyarakat, revolusi digital, revolusi katakanlah teknologi, terus kemudian globalisasi, perubahan penduduk, dan juga katakanlah tentang rancang bangun daripada manusia itu sendiri, dan rancang bangun dan arsitektur daripada ilmu pengetahuan. Itu yang kemudian perlu kita respon. Jadi kita akan berkontribusi yang pertama tentu saja terhadap kebutuhan masyarakat dengan perubahan yang ada, tetapi juga ingin memberikan sebuah kontribusi terhadap bangunan keilmuan yang ada bukan hanya di Indonesia tetapi secara global kayak gitu. Oke, tadi kan juga sempat di-mention kalau memang terkait keindonesiaan. Betul. Kalau juga meriset kehidupan masyarakat sekarang nih Pak ya, yang mana nanti kedepannya menjadi Indonesia Emas 2045. Terus sesimpel gini deh, ibu kota kan kita mau pindah ke IKN. Itu apakah Bapak juga sempat meriset? Oh iya, setuju nih pindah ke sana karena di Jakarta udah padat mungkin. Jadi kita memiliki sebetulnya saat ini 3 riset tentang IKN. Oh, oke. Yang pertama itu bekerja sama dengan Isyas Yusof Ishak Institute Singapura. Itu adalah membuat buku referensi akademik pertama tentang IKN yang berkaitan dengan sejarah, hukum, tentang kemudian smart city, dan juga yang terkait dengan lingkungan masyarakat sekitar kayak gitu. Ada beberapa chapter yang kemarin 27 sampai 28 Oktober itu kita melaksanakan workshop bersama dengan Singapura di Singapura. Pak Bambang, kepala badan otorita juga memberikan sambutannya, Pak Kepala BRIN juga. Itu yang pertama. Jadi yang terkait dengan referensi akademik yang berkaitan dengan berbagai hal yang terkait IKN, itu yang kita lakukan pertama, dan itu akan menjadi referensi akademik pertama dalam bahasa Inggris yang diterbitkan oleh SIAS. Insya Allah awal tahun depan kayak gitu. Terus yang kedua, ini bersama dengan UNDP, United Nations Development Program, itu melakukan penelitian tentang
keterlibatan masyarakat, jadi community involvement di dalam kaitannya dengan pembangunan ibu kota negara baru Nusantara itu ya. Jadi ada melakukan penelitian di sana dengan keterlibatan masyarakat dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu dengan University of Queensland. Itu tentang kota-kota yang menjadi penyangga dari ibu kota negara Balikpapan. Terus kemudian Banjarmasin Balikpapan dan Samarinda dan sebagainya itu. Bagaimana dampak dari ibu kota negara baru itu terhadap kota-kota sekitarnya dan bagaimana kota sekitarnya itu menjadi penunjang terhadap ibu kota, dan juga melihat tentang kalau sekarang kan menyebutnya forest city gitu kan. Tetapi juga perlu diperhatikan bahwa sebagian daripada lingkungan di sekitarnya itu adalah ocean city atau misalnya sea city, atau misalnya tentang ada tidak hanya land based tapi juga misalnya water based area dan sebagainya. Nah, itu yang ketiga dengan University of Queensland. Nah, yang keempat itu sekarang kita sedang memulai menyusun proposalnya bersama dengan LDE, Leiden Delft Erasmus, yang terkait dengan Jakarta yang ditinggalkan, dan kota-kota penyangga Jakarta yang ditinggalkan ke sana. Seperti apa nanti nasib dan juga perkembangannya ketika ibu kota sudah dipindahkan. Jadi kita memiliki 4 program yang terkait dengan IKN tersebut. Ya mungkin salah satunya nanti Jakarta jadi berkurang macetnya mungkin Pak ya, kalau ditinggalkan pindah ke sana. Tapi berarti kan ketika menjadi kota yang ditinggalkan, Jakarta tetap nggak akan mati ya Pak ya? Saya kira akan ada banyak kota yang dipindahkan ibu kotanya, negara yang memiliki pindahan ibu kotanya dengan mengubah konsepnya. Tetapi kita belum banyak mendengarkan Jakarta akan dijadikan apa, dan kita akan melakukan kajian yang terkait dengan hal tersebut. Apakah hanya industri yang ada di sini, apakah katakanlah kota perdagangan, sementara kota pemerintahan pindah di sana di Kalimantan, apakah di sini akan menjadi budaya, sementara yang sana pemerintahan dan sebagainya, kita belum tahu. Makanya kita melakukan penelitian yang terkait dengan Jakarta dan sekitarnya ketika ibu kota sudah berpindah kayak gitu. Ya. Tapi tetap menjadi kota metropolitan mungkin. Jakarta metropolitan. Nah, kalau terkait meriset hal-hal seperti itu membutuhkan waktu yang biasanya relatif lama atau? Tergantung. Jadi ada berbagai versi ya. Bisa desk research ya, yang bisa mungkin 3 bulan. Ada yang field research tambah desk research yang tentu saja membutuhkan waktu yang lebih lama. Ada tentu saja misalnya kita yang melakukan dengan dengan UNDP itu lebih tentang proyeksi tentang ke depan itu ya. Itu tentu saja lebih kepada merekayasa dan membayangkan tentang apa yang terjadi ke depan, dan itu hasil yang kita lakukan tentu saja berproses terus dengan perkembangan tentang ibu kota misalnya kayak gitu. Jadi ya bisa bermacam-macam. Ada yang bisa kaji cepat gitu ya. Ada yang bisa agak lama dan umumnya, tetapi kita akan membuat sebuah frame untuk penelitian itu sekitar 1 tahun gitu ya. Tetapi ada yang 6 bulan kita settingnya gitu. Kalau dalam meriset suatu hal gitu ya, dari mungkin 8 tadi pusat riset itu Pak, paling lama itu biasanya berapa? Lebih dari setahun, 5 tahun? Ya kalau sifatnya longitudinal bisa bertahun-tahun gitu ya. Tetapi kalau umpamanya yang kaji cepat, yang untuk desk research tentang tema tertentu, ya bisa beberapa bulan selesai atau mungkin 2 bulan juga selesai kayak gitu ya. Nah kalau yang pernah Bapak lihat di risetnya paling lama dalam bidang apa? Misalnya tentang pendidikan itu yang terus membutuhkan satu perkembangan sifatnya longitudinal, misalnya melihat tentang katakanlah sistem pendidikan tertentu ketika diterapkan, maka perlu untuk dilihat perkembangan dari tahun ke tahun kayak gitu ya. Kita juga punya riset yang sudah kita mulai dari tahun 2004 ya, tentang recording the future bersama dengan KITLV Belanda itu ya, Royal Academy dari Belanda itu ya, tentang melihat perkembangan misalnya di satu posisi di kota, misalnya kota tua kita itu dari tahun ke tahun itu seperti apa perkembangannya. Nah itu sudah kita melakukan recording the future itu dari tahun 2003 atau 2004 dan masih berlangsung terus. Sampai sekarang? Sampai sekarang gitu. Jadi itu yang paling lama ya?
Jadi setiap 2 tahun, waktu pandemi berhenti sebentar ya, tetapi 2 tahun, 2 tahun, ada yang kemudian 5 tahun kita datang tempat yang sama melakukan recording. Jadi sekarang itu tidak hanya menggunakan catatan saja, tetapi juga recording tentang tempat-tempat dan sebagainya yang terus dilakukan. Itu bisa lama sekali. Yaitu menjadi satu fondasi untuk pengetahuan bagi anak cucu kita. Jadi mungkin agak lama kayak gitu. Jadi yang nanti generasi-generasi depan ya, mungkin ya Sobat Voice gitu kan. Untuk anak cucunya kita udah bisa menikmati semua, udah tahu. Nah ini sekarang nih yang meriset nih udah dari dulu gitu kan. Nah, kalau tadi gitu ya Bapak bilang ada ratusan periset ya Pak ya yang tergabung di organisasi ini dengan 8 pusat riset. Itu kan kantornya di mana Pak? Di Jakarta? Jadi kebetulan kita itu tidak menyebar seperti OR lain, organisasi riset yang lain. Kita memiliki sekitar 500 plus ya peneliti. Mayoritas adalah di Jakarta ini, di kantor Gatot Subroto. Ada sedikit sekitar mungkin 40 di Semarang. Nah, jadi sisanya hampir semuanya di sini. Ini agak berbeda dari tempat-tempat yang lain yang menyebar di berbagai provinsi yang ada di Indonesia kayak gitu. Berarti yang memang besarnya di Jakarta dan Semarang itu juga berarti ke pulau-pulau gitu Pak ya, akhirnya menyebar gitu ke Indonesia apa bagaimana? Untuk penelitian maksudnya? Iya. Ya kita untuk penelitian wilayah kita terutama sebetulnya ya seluruh Indonesia, tetapi ada yang kita sebut tadi wilayah area studies itu, kewilayahan, pusat riset kewilayahan, itu yang menekankan untuk melakukan penelitian di luar Indonesia. Jadi kita misalnya tidak memiliki ahli yang kuat yang terkait dengan Filipina, yang terkait dengan Papua Nugini, yang terkait dengan Timor Leste, yang terkait dengan Myanmar. Nah, pusat riset kewilayahan itu sebetulnya area studies, mungkin kewilayahan agak membingungkan ya dalam bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggrisnya itu kan Research Center for Area Studies, mengkaji tentang negara-negara yang lain. Jadi kita melahirkan tentang pakar-pakar, tentang ekspertis tentang negara yang lain, tentang Afrika. Yang sekarang kita lagi giatkan itu adalah tentang South Community, tentang hubungan antara negara di selatan, gitu, seperti misalnya Rwanda, terus kemudian Indonesia, Afrika Selatan dan sebagainya, kayak gitu, bukan utara. Meskipun kolaborasinya tetap dengan negara-negara di Eropa Utara, di Eropa kayak gitu ya. Wow. Nah itu makanya peneliti pusat riset kewilayahan itu tidak mengkaji tentang negara kita, tetapi tentang negara-negara yang lain. Justru malah negara lain. Yang lain. Dan itu adalah pintu bagi kita untuk melihat tentang secara antropologis, secara sosial, tentang negara-negara yang ada di sekitar kita dan memiliki hubungan erat dengan Indonesia kayak gitu. Tapi apakah melihat gini ya? Mungkin dulu dengan background Bapak ini suka meneliti atau apa? Apakah dari periset-periset itu juga yang punya passion yang sama gitu, atau mungkin dari background yang berbeda tapi kayak seperti saya deh, background saya seni tapi saya punya passion juga nih Pak, meriset, observasi segala macam, itu apakah bisa Pak? Jadi intinya menjadi peneliti itu sebetulnya kalau umpamanya diringkas ya hanya dua. Yang satu itu adalah curiosity, rasa ingin tahu. Yang kedua itu imajinasi. Ya. Jadi kalau umpamanya kita punya curiosity untuk melihat sesuatu, menjawab persoalan, memberikan kontribusi, menyelesaikan puzzle tertentu, maka itu adalah salah satu kunci untuk menjadi peneliti. Nah, agak beda dengan misalnya wartawan yang mungkin ada tuntutan untuk menulis setiap hari laporan dan sebagainya. Kita mungkin agak panjang waktunya karena ingin mencoba untuk menyelesaikan puzzle ini ya, dari sebuah persoalan yang ada masyarakat, menjawab persoalan, merespon tentang sebuah pertanyaan yang mungkin perlu perenungan, perlu penelitian dan sebagainya. Dan namanya kan research, jadi searching berulang-ulang gitu ya. Nah, jadi itu yang namanya melihat kalau melakukan penelitian, dan imajinasi tentang seperti apa yang kita bayangkan tentang sebuah masyarakat, tentang sebuah kondisi sosial, tentang situasi politik, tentang situasi ekonomi.
yang ada di masyarakat kita itu. Jadi itu yang jadi siapa saja sebetulnya bisa menjadi peneliti kayak yang gitu penting ya. Rasa ingin tahunya tinggi, rasa keponya tinggi ini Sobat Voice. Bukan hanya berhenti rasa ingin tahu, tapi mencoba untuk menjawab itu. Nah, nggak cuma kepo-kepo doang ya, tapi juga bisa figure out itu, mencari solusinya gitu Pak ya. Nah, kalau ngomongin tadi Bapak sempat nge-spill gitu ya, atau nge-mention tentang politik. Tahun 2024 ini kan ya sudah pada tahu lah ya, menjadi tahun politik nih Pak. Tapi sejak sekarang masyarakat atau bahkan partai politik ini kan udah rame nih ya di media sosial juga membicarakan perpolitikan di negeri ini gitu. Nah, pandangan Bapak melihat hal ini nih bagaimana? Sebetulnya sebelum masuk ke situ ya, ada dua peristiwa besar ya, bukan peristiwa besar ya, posisi penting Indonesia tahun 2023 dan 2024 ini. Yang 2023 kita kan menjadi ketua dari ASEAN. Ya, negara-negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN. Kalau sekarang kan lebih hanya menjadi tuan rumah kan G20. Tapi tahun 2023 kita menjadi ketua ASEAN. Yang sebetulnya peran regional Indonesia itu menjadi sesuatu yang penting. Bukan hanya yang berkaitan dengan COVID penanganan, tetapi juga tentang politik. Bagaimana kita menjadi leader, menjadi ketua chairman dari masyarakat di ASEAN ini. Dan yang kedua tadi adalah tahun 2023 tentang pemilu kayak gitu ya. Nah, itu sebetulnya menjadi wilayah dan kajian yang dilakukan oleh Pusat Riset Politik kayak gitu ya, yang ada di BRIN kayak gitu, melakukan berbagai kajian. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa tempat, misalnya dengan Northern Illinois University untuk yang berkaitan dengan menganalisis, membaca, melakukan kajian tentang pemilu. Kita juga mempersiapkan tentang beberapa survei tentang masalah itu bersama dengan UI3 gitu ya. Terus kemudian kita juga melakukan kajian-kajian yang kontinu tentang beberapa hal yang terkait dengan pemilu, tentang polarisasi masyarakat, dan bagaimana kita katakanlah misalnya membangun katakanlah dengan penelitian kita itu memberikan sumbangan terkait dengan terciptanya pemilu yang kondusif dan sehat ya gitu ya. Ya. Tapi kalau kita mengacu sedikit ke belakang, setiap pemilu atau setiap hal-hal yang berbau-bau politik itu kan selalu rame gitu ya, apalagi mungkin beberapa tahun ke belakang ada banyak hal pro dan kontra gitu. Nah, penelitian yang sudah dilakukan BRIN saat ini ya, dan melihat perpolitikan Indonesia di mana tahun-tahun depan yang pasti akan memanas. Itu bagaimana tuh Pak? Seperti apa? Kecenderungannya kan kita melihat tentang kalau umpamanya lagi politik gitu ya, pemilu dan sebagainya, itu ada polarisasi penggunaan identitas, politik identitas ya gitu ya. Tetapi kita juga melihat tentang beberapa kasus, misalnya waktu COVID kemarin ya 2020, ada pilkada di berbagai tempat ya gitu ya. Salah satunya di Tasikmalaya, yang kita melihat bahwa ternyata politik identitas itu tidak jalan, ya kan? Ternyata mengadu masyarakat dengan politik identitas itu tidak laku kayak gitu ya. Dan masyarakat ternyata kondusif dengan semakin dewasa dengan adu domba dengan politik itu dan tidak terpengaruh kayak gitu ya. Jadi ada potensi-potensi tentang misalnya penggunaan politik identitas dalam pemilu, tetapi juga ada beberapa kondisi di dalam masyarakat kita itu yang sudah mulai dewasa dan tidak termakan dengan yang salah satu isu-isu contohnya mungkin gitu ya. Salah satu contohnya tadi yang waktu pilkada di Tasikmalaya yang kemudian menggunakan isu sektarian, sebenarnya ini salah satu calonnya dari Syiah yang harus kemudian tidak boleh untuk maju dan sebagainya kayak gitu. Ini dari kelompok agama minoritas tertentu tidak boleh. Ternyata tidak jalan gitu ya. Adu domba dan politik pemecah belah itu kayak gitu ya. Tapi kenapa ya Pak masih ada beberapa kelompok-kelompok gitu ya di dalam masyarakat yang bahkan seperti mudahnya untuk kemakan isu ataupun hoax yang memang banyak nih gitu di Indonesia kalau berbicara seperti itu Pak? Ya sebetulnya ini kan fenomena yang tidak hanya terjadi di Indonesia kayak gitu kan. Di Amerika pun mengalami hal yang sama. Di Filipina juga mengalami yang sama waktu pemilu kayak gitu kan ya. Selalu kita akan menghadapi sebuah sebuah perkembangan dengan sebuah perubahan yang ada di masyarakat dengan perkembangan yang ada di dalam
katakanlah misalnya teknologi ya gitu ya, yang salah satunya difasilitasi dengan media sosial yang kemudian menghadapkan masyarakat dengan yang disebut dengan algorithmic enclave gitu ya, pembelahan masyarakat dan sebagainya dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Tetapi itu dulu sebetulnya sudah pernah terjadi kalau umpamanya dulu ketika mesin cetak gitu ya, mesin printing press gitu ya, press itu terjadi di tahun abad 15-an itu, yang masyarakat kemudian menjadi seperti galau dengan keberadaan ini, apakah kemudian masyarakat akan tetap sama. Nah, kita sekarang menghadapi situasi yang kurang lebih itu ya? sama gitu ya. Dan itu yang kemudian respon dari masyarakat itu akan terbentuk dengan katakanlah bagaimana kemudian kita melakukan pendidikan kepada masyarakatnya dan bagaimana kemudian kita menempatkan diri di tengah gelombang daripada revolusi teknologi, media dan sebagainya tersebut kayak gitu. Betul. Karena kalau ngomongin di zaman-zaman era sekarang, teknologi khususnya di media sosial ini kan cepat sekali ya Pak ya, meluas. Banyak info-info yang bisa kita dapatkan hanya cuma dengan jempol, dengan jari di gadget kita, smartphone kita, dan kita udah banyak mendapatkan berita yang belum tentu juntrungannya benar kan. Itu yang mungkin bisa memasuki pikiran masyarakat tertentu sehingga mudah kemakan isu dan hoak tadi gitu. Ya, tapi teknologi itu sebetulnya kan kalau sekarang itu kan ini bagian daripada yang sekarang kita rancang itu ya. Kalau kan kita sekarang ramai membicarakan teknologi 4.0 kayak gitu kan. Tapi sebetulnya beberapa negara itu sudah beralih menjadi teknologi 5.0. Apa bedanya? Apa tuh bedanya, Pak? Apa bedanya? Jadi kalau umpamanya 4.0 itu kan lebih fokus pada teknologinya. Nah, terus kemudian yang 5.0 itu adalah human centered technology. Jadi lebih kepada melihat tentang keterlibatan manusia di dalam teknologi kayak gitu. Jadi misalnya sekarang kan lagi kita kembangkan, kita kerjakan itu riset-riset tentang human centered AI, artificial intelligence kayak gitu. Terus kemudian AI for social good gitu ya. Jadi teknologi itu adalah sebetulnya yang kita sebut dengan smart teknologi dan sebagainya kayak gitu ya. Tetapi kemudian kita itu manusia itu seringkali di outsmart, dikalahkan dengan teknologi. Mestinya kita yang outsmart terhadap teknologinya. Nah, itu yang teknologi 5.0 itu adalah mengembalikan tentang peran manusia. Bukan lagi kita yang selalu dikontrol oleh teknologi, tetapi juga kita yang mengontrol terhadap teknologi itu, bahwa human center itu menjadi utama. Dan itu menjadi penelitian kita itu yang keberalihan dari 4.0 menjadi 5.0 dengan beberapa penelitian yang kita lakukan. Yang salah satunya itu adalah kita mulai nanti tahun 2023 ini dengan tim-tim dari Lawrence Institute di Belanda kita mempersiapkan tentang kegiatan tersebut, yaitu salah satunya itu tentang Muslim technology, AI for Muslim community dan sebagainya kayak gitu. Wah, ini menarik sekali ya Sobat Voice kalau kita berbicara dengan teknologi. Nanti sebentar saya mau bahas tentang kekepoan saya juga nih Pak terkait teknologi, tapi kita minum dulu ya Pak ya. Bapak silakan minum dulu Pak. Udah banyak tadi Bapak ngejelasin ya Pak Najib. Atau mungkin dicemil dulu Pak ini. Oh, baik, makasih. Nah, kita balik lagi tadi Bapak udah mention kalau negara-negara lain itu udah 5.0, sedangkan kita masih 4.0. Tapi melihat teknologi yang sekarang berkembang di Indonesia itu kan sangat pesat ya. Dan ada juga perusahaan-perusahaan di luar sana itu yang sudah mengembangkan teknologi sesimpel kayak metaverse ya kan sekarang, di mana kayak orang pakai VR aja udah punya kehidupan lain di situ tuh Pak, ya kan? Kita bisa punya rumah gitu, kita punya perusahaan, kantor sendiri yang mana itu nggak real kan berarti. Dan kehidupan gitu katanya ada juga yang manusia akan digantikan dengan robot, ya kan? Dan kalau melihat kehidupan seperti itu dengan banyaknya masyarakat di Indonesia, apakah nanti kebudayaan kita juga akan tergerus nih Pak perlahan-lahan? Apalagi dengan melihat nih orang yang mungkin sekarang parkir aja nih udah bisa pakai sistem. Kalau dulu kan ada penjaga parkir. Jadi kalau semua digantikan robot bagaimana Pak? Ya, jadi ini memang perkembangan manusia itu sangat pesat ya. Yang tadi kalau misalnya disebutkan tentang
robot dan sebagainya. Dulu kan kita membayangkan misalnya cyborg, tahu nggak arti panjangan cyborg itu? Apa itu, Pak? Cybernetic organism ya gitu kan, yang setengah manusia setengah mesin kayak gitu kan. Yang dulu kan kita tonton hanya di film-film Hollywood, tapi sekarang itu kan sudah menjadi bukan sesuatu yang tidak bisa terjadi, tapi itu adalah realitas tentang etnisitas manusia ke depan. Salah satunya yang sudah selesai itu adalah rancang bangun manusia super. Rancang bangun manusia super itu dulu dibayangkan pada tahun 1940-an itu di Nazi itu kan. Mereka mengumpulkan orang-orang yang ganteng, orang-orang yang cantik di dalam satu ruangan untuk kemudian memproduksi manusia super. Ya orang-orang yang difabel itu disingkirkan atau mungkin sebagian dibunuh kayak gitu ya oleh pemerintah. Nah, sekarang itu kan sudah bisa secara teori ya, kita itu seperti Tuhan. Kita sudah bisa menciptakan manusia itu ya. Ada yang disebut dengan genome editing. Jadi mengedit gen manusia itu sebelum bayi itu lahir. Misalnya orang ini nanti kalau lahir sepertinya ada polio, ya, diedit sedikit gitu sehingga kemudian polionya hilang. Nah, yang bayangan orang kan tentu saja ini ya. Oh, ini sepertinya hidungnya kurang mancung, ditarik sedikit itu biar panjang. Bisa kayak gitu ya. Terus ini kulitnya agak gelap-gelap seperti saya gitu. Kasih pigmen kayak gitu biar tambah putih dan sebagainya. Jadi ini saya kira tahun ini itu sudah selesai tentang rancang bangun manusia super itu, istilahnya atau apa namanya gap free tentang human genome atau apa seperti itu ya. Sudah lama itu teknologi itu dirancang dan baru tahun 2022 ini selesai, dan artinya apa? Kita sudah bisa seperti Tuhan menciptakan manusia, memberi nyawa, menjadi hidup dan sebagainya. Dan itu nanti dampaknya apa? Kita akan berubah yang namanya budaya, hubungan kekeluargaan, tentang relasi orang tua anak, tentang bagaimana etnisitas itu dengan munculnya etnik baru kayak gitu. Ada dulu kan ada kita kenal stem cell, bayi tabung, cyborg dan sebagainya. Nah, ini lebih canggih daripada itu semuanya. Tentang perkembangan. Nah, ini adalah salah satunya. Kalau umpamanya kita bicara tentang yang juga menjadi kajian kita itu adalah SDS Science, Technology, Society, tentang bagaimana hubungan sains dengan teknologi dan society gitu. Ya, tema-tema itu sosial, menghubungkan antara teknologi masyarakat itu adalah bagian daripada kajian-kajian yang dilakukan oleh kita semuanya. Jadi bukan sekedar kita melihat penelitian model lama kayak gitu, tapi kita sudah mencoba untuk melihatkan dengan beberapa hal yang terkait dengan teknologi baru. Yang kita ada misalnya tentang metodenya ada anthropocene, terus kemudian foresight tentang ke depan dan sebagainya. Jadi kelas yang kita sebut dengan masyarakat, dengan kebudayaan itu selain tetap yang kita sebut tadi continuity, melihat tentang sesuatu yang tradisional, yang konservatif kita lihat, kita juga melihat tentang makanya tadi dinamika kontemporer itu yang ada di dalam masyarakat itu menjadi salah satu pilar daripada riset-riset yang kita lakukan gitu. Nah, outputnya tentu saja sebetulnya ini yang yang agak berbeda dengan kampus ya penelitian itu. Kalau kampus itu kayak seringkali kan bicara tentang tridharma perguruan tinggi misalnya kan ya, mengajar, meneliti dan pengabdian pada masyarakat. Nah, kita itu sebetulnya lebih menekankan kepada Eka Dharma. Eka Dharma. Dharmanya hanya satu ya, memproduksi pengetahuan, knowledge production kayak gitu. Wow, luar biasa. Mau nggak mau ya, bisa nggak bisa, manusia sekarang di masyarakat gitu ya, kita harus mengikuti perkembangan zaman dong Pak ya, dengan edukasi teknologi sekarang yang mana nggak menutup kemungkinan juga sebentar lagi kita akan ke 5.0 kan? Harus, saya kira itu tidak bisa karena kita membangun infrastruktur segala hal itu akan menjadi tidak bermakna ketika kita tidak melibatkan aspek daripada manusianya itu. Ya kan. Misalnya gampang saja, kita akan banyak melakukan bangun infrastruktur di Papua. Kita bangun infrastruktur di daerah yang lain. Begitu ada konflik horizontal, hancur semuanya. Sama seperti kalau umpamanya kita membangun ibu kota negara baru misalnya. Kita bangun secara teknologi, dijadikan smart
itu ya, teknologinya. Tetapi kita perlu smart people juga gitu. Kalau umpamanya misalnya kita bangun sudah istana yang megah, kantor-kantor vertical housing di sana, tetapi kemudian masyarakat resah gitu ya. Ketika dipindahkan ke sana itu para pegawai yang tidak biasa hidup dengan vertical housing ya gitu. Bagaimana kemudian jalan sebuah pemerintahannya kayak gitu. Ketika misalnya yang kita sasar hanya anak muda, yang tua-tua diabaikan kayak gitu. Ini nanti menjadi residu, menjadi ya. Jadi inilah terus kemudian kita membangun forest city, padahal lingkungan sekitarnya adalah laut. Terus kemudian lingkungan sekitarnya adalah misalnya kota-kota yang tidak bersifat daratan tetapi lautan dan sebagainya, ada Teluk Balikpapan dan sebagainya kayak gitu ya. Terus kemudian ya banyak beberapa hal yang lain yang kemudian kalau umpamanya kita itu tidak human centered technology, itu nanti akan menjadikan sebuah dinamika masyarakatnya itu akan terganggu dan bisa jadi teknologinya itu menjadi tidak berfungsi kayak gitu. Tapi kalau kita melihat sekarang mungkin masyarakat gitu Pak ya, kan dengan pengelompokan berbagai kelas ya tentunya terkait pendidikan manusia juga yang diterima di masyarakat Indonesia. Apakah hal-hal tadi gitu, kemajuan teknologi segala macam ini menjadi jawaban dan solusi masyarakat ke depannya atau malah semakin mundur? Karena kan itu tadi perbedaan pendidikan dalam hal menerima, ada yang akhirnya menolak, sesimpel smartphone deh Pak. Apakah orang-orang yang di pelosok nih dengan mudah kita scan Peduli Lindungi, kan ada yang nggak ngerti juga nih. Yang seperti itu bagaimana solusinya? Nah, itu yang mungkin kita salah satu kajian di kita itu ya, di Pusat Riset Pendidikan itu adalah sebetulnya customized tentang masyarakat kita itu ya. Seperti kalau umpamanya kita download sesuatu kan customized, tidak tentu semuanya cocok misalnya by default ya gitu ya. Misalnya kalau umpamanya kita lihat ya, orang rimba yang ada di beberapa pelosok di Indonesia, kenal teknologi saja tidak. Terus kemudian kita suruh menggunakan laptop atau apa, ya kan nggak ada di dalam bayangan mereka. Atau nggak jauh-jauh kepada orang rimba ya, suku rimba, suku anak dalam dan sebagainya. Kita ke Baduy misalnya, yang di 150 km dari Jakarta, 3 jam perjalanan. Masyarakatnya berbeda, yang tidak mau sekolah, yang formal kayak gitu. Mereka sekarang sudah pakai Instagram, tetapi teknologi yang lain TV, radio tidak dilakukan, laptop tidak, meskipun pakai handphone sering kayak gitu ya. Itu adalah yang kemudian sama seperti kita melihat tentang diversity kebinekaan Indonesia, melihat tentang sistem pendidikan pun harus berbeda-beda. Ya mungkin tentu saja ada standar umum, tetapi ada customizing tentang perilaku terhadap masyarakat yang berbeda dari masyarakat kita. Ya teknologi menjadi sesuatu yang katakanlah menjadi sarana untuk mempercepat yang perlu kita respon, kita ikuti dengan teknologinya untuk kemudian menyejajarkan kita dengan negara lain kayak gitu. Tapi kita tidak bisa kemudian menerapkan secara sama seperti kasus yang tadi saya sebut tentang orang rimba dan kemudian orang-orang di Papua dan kemudian mereka yang jauh dari sarana yang sama dengan itu. Dan penolakan itu macam-macam ya, bukan sekedar mereka itu karena ini persoalan adat. Misalnya seperti kemarin kasus COVID-19 itu, yang ketika misalnya vaksinasi itu nggak jauh dari kita sebetulnya di Madura. Ketika vaksin mau dibawa ke sana, masyarakat melakukan demo, memboikot dan sebagainya. Dasarnya mungkin dasar teologi, dasar keyakinan keagamaan, atau mungkin dasar kebiasaan yang ada di dalam masyarakat yang berbeda kayak gitu. Yang ini perlu pendekatan bahwa termasuk teknologi, termasuk kesehatan, termasuk vaksinasi itu perlu memahami tentang masyarakat kayak gitu. Makanya tadi itu teknologi tidak bisa dilepaskan daripada manusianya kayak gitu ya. Yang perlu untuk melihat tentang katakanlah pembangunannya itu menekankan kepada yang saya sebutkan tadi, human centered teknologi, human centered AI, human centered misalnya sosial media, human centered dan sebagainya kayak gitu. Jadi centernya itu adalah tetap pada manusianya itu kayak gitu. Nah, itu tadi untuk menghadapi itu kan sebuah challenge juga ya, dimana ketika pusat riset ini membawa perubahan yang ke depannya untuk masa depan lebih baik, terkadang orang-orang yang old school juga kan merasa tertinggal atau ada pro dan kontra, menerima, ada yang enggak.
itu sudah disiapkan solusinya juga nggak sih Pak? Biar orang-orang ini ya mau nggak mau harus menerima. Sebetulnya ini agak bedanya ya. Tadi kita itu fokus terutama itu lebih kepada knowledge production, melakukan kajian kayak gitu ya. Ada rekomendasi, tetapi sebetulnya kalau umpamanya kita sudah melakukan kajian yang solid, yang kredibel, yang kokoh, itu misalnya pemerintah bisa mengambil dari situ kayak gitu. Cara kita itu mungkin agak berbeda dengan pola yang lama, kajian riset yang melakukan insisting pemerintah untuk mengambil ini loh, kita sudah melakukan kajian, ini solusi yang kita usulkan. Tidak seperti itu lagi gitu. Kita melakukan kajian, mencoba membangun pengetahuan yang solid, melakukan penelitian-penelitian, menggali data-data, dan kemudian hasilnya, cara insisting kepada pemerintah, kepada masyarakat untuk mengambilnya itu adalah dengan kekuatan yang kita hasilkan tersebut, kayak gitu. Misalnya seperti tadi kajian kita tentang IKN ini, nanti kita sudah melihat tentang berbagai pola pembangunan IKN, termasuk tentang involvement daripada masyarakat. Kita memperkuat data-data, kajian dan sebagainya. Kalau umpamanya pemerintah tidak mengambil misalnya bagian itu, nanti kita tidak berdosa lagi loh kalau umpamanya ada konflik di situ kayak gitu. Jadi kita sudah menunjukkan, jadi tidak ya kita membuat kajian yang kokoh ya, pemerintah kira-kira gambarannya itu peneliti itu sekarang itu seperti chef ya, seperti tukang juru masak. Kita mencoba memasak seperti ini yang bagus, yang enak dan sebagainya. Silahkan dimakan oleh pemerintah, oleh masyarakat dan sebagainya. Stage-nya silahkan diambil oleh kementerian-kementerian, direktorat di kementerian dan sebagainya. Kita hanya tukang masak sampai selesai ini. Selanjutnya terserah pemerintah, terserah masyarakat untuk mengambil apa yang kita kaji itu. Jadi kita tukang masak mencoba melihat tentang berbagai rempah-rempah, bumbu-bumbu yang ada untuk menjadi masakan, dan kita mencoba membuat masakan sebaik mungkin. Orang lain yang silahkan memakannya gitu. Tinggal makannya doyan apa enggak ya itu ya kadang-kadang ya. Ini loh makanan yang sehat, ini loh yang makanan yang baik untuk kesehatan, kayak gitu. Kamu mau makan atau tidak, kayak gitu. Tinggal terserah ya, pilihan di tangan Anda, Sobat Voice. Oke, tadi ada pusat riset di bawah naungan Bapak itu hukum juga ya Pak ya? Ada pusat riset hukum. Tentang hukum. Kalau mungkin masyarakat dan Sobat Voice tahu gitu ya, ada kasus yang memang sempat heboh dan bahkan sampai sekarang kita masih menunggu-nunggu jawabannya nih tentang Brigadir J. Ya, FS, PC ya. Jadi kalau menurut Bapak, bagaimana sebaiknya kita sebagai masyarakat awam mungkin ya untuk melihat kasus ini? Kan nggak mungkin kita ngikutin sidangnya yang berjam-jam hanya untuk mencari tahu jawabannya. Bagaimana kita seharusnya menilai ini Pak? Nah, ini sebetulnya satu bidang yang saya itu tidak terlalu menguasai tentang hukum kayak gitu ya. Dan nanti mungkin bisa kita komunikasi. Tetapi sebetulnya kajian yang dilakukan oleh teman-teman di pusat riset hukum itu, ini pusat riset ini sebetulnya gabungan ya penelitian. Ini pusat riset baru yang merupakan gabungan dari teman-teman yang sebelumnya ada di Komnas HAM, di Kemenkumham, di Kejaksaan Agung, di Mahkamah Agung, terus kemudian di mana lagi ya, sebagian dari LIPI dan sebagainya, kemudian bergabung menjadi satu. Nah, tema-tema hukumnya itu beragam, hukum kriminal tentu saja, tetapi tentang new konstitusionalisme, konstitusi baru model yang antar negara dan sebagainya. Terus kemudian ada yang terkait dengan pluralisme hukum itu ya, hukum misalnya kalau melihat tentang daerah seperti Aceh, kau berbeda dengan yang di Papua dan sebagainya. Terus tentang penerapan katakanlah pembuatan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan sebagainya. Jadi kajiannya cukup beragam, dan salah satunya tentu saja ini kan fenomena baru. Saya nggak tahu persis apakah ada yang mengkaji tentang kasus ini apa enggak Sambo gitu. Dan sebagainya kayak gitu ya. Modelnya itu seperti ini Mbak ya, pola kita penelitian itu ya. Misalnya, tadi basisnya saya kira sudah saya jelaskan ya, continuity and changes kayak gitu ya. Apa yang berubah-ubah di dalam masyarakat dan apa yang tetap dan perlu untuk kita teliti kayak gitu, yang menjadi fondasi itu. Nah,
Kemudian setiap akhir tahun November dan Desember kita itu melakukan call for proposal. Jadi peneliti kita misalnya Pusat Riset Hukum ada 50. Ada tema-tema tertentu, silakan kemudian mengajukan proposal untuk kemudian kita seleksi. Jadi sifatnya kompetitif. Untuk mana yang bagus akan kita terima dan kita danai, ya gitu kan. Tetapi ada juga penelitian yang penunjukan, gitu ya. Misalnya yang tadi tema tentang IKN, ya gitu, yang harus diteliti untuk membantu pemerintah di dalam mempersiapkan IKN tersebut, kayak gitu. Nah, yang terkait dengan jenderal ini, saya kok sepertinya belum melihat ada yang melakukan penelitian tentang ini secara khusus, kayak gitu ya. Okay. Tetapi call-nya itu kan bulan November ini. Mungkin satu saya ingat yang kita bersama dengan Setara Institut membangun pusat kolaborasi riset, temanya adalah yang terkait dengan reformasi polisi. Jadi penelitiannya itu, jadi ini tidak secara khusus melihat tentang Sambo, tetapi tentang bagaimana kemudian reformasi di dalam tubuh Polri itu terjadi. Nah, ini dengan Setara Institut, dengan kalau nggak salah YLBHI, dan kemudian dengan teman-teman Pusat Riset Hukum itu yang sekarang sedang diproses. Saya secara detail mungkin nanti kita bisa cek, tetapi itu yang kemudian dilihat karena frame besarnya kan sebetulnya bukan pada kasus ini, tetapi pada kondisi di dalam kepolisian kita. Nah, gitu. Iya, itu tadi. Kok bisa? Ini masyarakat masih bertanya-tanya dan menunggu endingnya sih, Pak. Oke. Kalau ngelihat background Bapak tadi, Bapak sempat cerita kan lebih ke keagamaan ya, nanti kan. Nah, kemarin beberapa tahun ke belakang gitu ya, yang mana isu-isu sensitif keagamaan akhirnya dibawa nih, ada oknum-oknum yang membawa ke ranah politik gitu. Itu bagaimana kalau melihat fenomena seperti ini, pandangan Bapak, dan bagaimana seharusnya masyarakat bijak dalam hal ini gitu, Pak? Ya, sebetulnya ini ya yang tadi saya selalu tekankan, kajian yang ini orang yang peneliti agama itu sangat mudah itu terjebak untuk menjadi mufti, menjadi seolah-olah dia itu menjadi seseorang yang menggurui tentang isu agama. Nah, peneliti itu bukan seorang mufti, bukan seorang pemimpin ormas keagamaan seperti NU Muhammadiyah, tetapi melihat tentang fenomena-fenomena keagamaan yang ada di masyarakat dan melakukan kajiannya. Jadi peneliti agama itu bukan tukang doa. Ibaratnya harus netral gitu. Dia itu melihat, misalnya melihat tentang agama tertentu, ya kadang-kala menjadi being native terhadap kelompok itu, yang sesuatu yang bisa jadi kontradiktif dengan keyakinan keagamaannya, kayak gitu. Nah, termasuk dalam hal ini misalnya ketika melihat tentang ketika agama di dalam kaitannya dengan politik, kayak gitu ya. Jadi dia perlu untuk melepaskan keyakinan teologisnya untuk melihat tentang isu agama tersebut, kayak gitu. Jadi istilahnya bracketing in, bracketing out, kayak gitu ya. Atau istilahnya ya pokoknya ya istilah mungkin yang gampang kita menjadi menjadikan agama itu sebagai fenomena sosial, menjadi sebuah subjek studi, bukan sebagai sebuah keyakinan, keimanan, dan sebagainya. Dan termasuk kalau umpamanya kaitannya dengan politik, itu adalah misalnya ada beberapa penelitian, misalnya yang terkait dengan yang tadi kita sebut tentang polarisasi, tentang tahun 2024 misalnya tentang Anies Baswedan, tentang Ganjar, tentang Dimana dan sebagainya. Sebetulnya perlu untuk melepaskan diri dari emosi pribadinya tersebut, kayak gitu ya. Dan kalau umpamanya dia bagian dari NU atau Muhammadiyah, sebetulnya dia harus melepaskan juga keterlibatannya dengan NU dan Muhammadiyah itu. Kalau dia bagian daripada kelompok agama tertentu, misalnya Islam atau Kristen, dia harus melepaskan diri daripada itu di dalam kaitannya dengan meneliti tentang isu agama dan politik itu, sehingga dia tidak bisa memasukkan emosinya yang kemudian mempengaruhi terhadap hasilnya, kayak gitu. Nah, ini yang kalau umpamanya
saya kadangkala menemukan ya, misalnya kalau umpamanya di beberapa kampus tertentu kayak gitu ya, isu kepenelitian tentang penyerangan terhadap kelompok minoritas agama tertentu atau yang terkait dengan diskriminasi dan sebagainya. Nah, yang perlu dilihat oleh peneliti itu adalah bahwa sebetulnya tidak ada yang namanya tabu untuk melakukan kajian tertentu. Dia bisa melihat kajian termasuk tentang yang terkait dengan agama dan LGBT, kayak gitu, bisa agama dengan kelompok minoritas yang disebut sebagai heretik dan sebagainya itu, tanpa kemudian dia dituduh menjadi bagian daripada kelompok itu, kayak gitu. Dan isu politik itu sebetulnya hanya kecil kalau umpamanya dibandingkan dengan kajian agama dengan yang terkait dengan isu-isu yang sensitif kayak gitu ya, yang terkait dengan LGBT, yang terkait dengan Yahudi, yang terkait dengan liberalisme dan sebagainya kayak gitu. Secara simpelnya mungkin Sobat Voice, kalau misalnya kita jadi peneliti atau periset tadi gitu ya, dijelasin sama Bapak Najib, lupakan masalah pribadi, ya kan? Jadi kita nggak bawa-bawa embel-embel diri kita sendiri, entah itu kita golongan NU atau Muhammadiyah, tapi kita netral ya Pak ya, melepaskan itu semua untuk masuk meriset dan melihat sudut pandang dari orang lain itu tadi, begitu ya? Oke. Nah, melihat fenomena sekarang juga nih Pak, ini udah akhir tahun 2022, di mana tahun ini tuh kelihatannya menjadi tahun pemulihan ya, setelah 2 tahun kita pandemi, kita terkurung, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Khususnya nih anak milenial dan juga Gen Z mungkin ya gitu. Mewakili Sobat Voice yang milenial gitu kan, di tahun 2022 ini banyak banget konser, terus acara-acara hiburan yang sekarang udah dibuka secara offline. Bahkan kemarin ada konser yang dibubarin. Karena mungkin membludak nih ya. Apakah dari kacamata Bapak nih, meriset masyarakat gitu ya, kita ngerasa kaget abis dikurung nih pandemi, tahu-tahu di 2022 banyak acara, jadinya kayak orang haus hiburan gitu loh Pak. Seperti itu atau bagaimana Pak? Yes, saya tidak menjawab secara langsung pertanyaan itu, tetapi yang terkait dengan generasi milenial, generasi Z dan sebagainya itu ya. Kita kemarin lagi-lagi bekerja sama dengan ISIAS itu ya, Yusof Ishak Institute, itu melakukan workshop dan persiapan sebetulnya hasil daripada penelitian yang dengan tema millennial disruptions, disrupsi milenial. Ya, kan ada pandemic disruption, ada millennial disruption. Bagaimana perubahan masyarakat itu terbentuk ketika banyak generasi milenial. Kita kan sering menyebutnya ada yang terkait dengan bonus demografi dan sebagainya, yang berkaitan dengan anak media yang banyak pemahaman tentang dunia digital, dunia medsos dan sebagainya, yang tidak lepas dari kehidupannya dan sebagainya. Nah, ada beberapa kasus yang dikaji teman-teman itu yang terkait dengan generasi milenial. Salah satunya misalnya yang terkait dengan politik. Dari 20 kepala daerah yang ada di Indonesia dari generasi milenial. 12 diantaranya adalah bagian daripada anak, cucu, suami, istri atau apa dari yang sebelumnya, yang sebetulnya tidak memiliki visi yang berbeda dari bapaknya atau dari mertuanya atau dari pamannya dan sebagainya, kayak gitu. Ini 12 dari 20 kepala daerah yang dari generasi milenial, dan mereka bagian daripada kelompok tersebut. Terus kemudian contoh yang lain, ini kaitannya dengan politik ya, para kepala daerah yang milenial, yang generasi Z, itu yang diantaranya kita teliti. Terus yang kita teliti lagi adalah generasi milenial dalam kaitannya dengan radikalisme. Ada kelompok-kelompok yang anak generasi milenial mudah bergabung dengan hijrah, misalnya gabung dengan Hanan Ataki dan sebagainya. Terus kemudian ada sebagian daripada generasi milenial itu yang kemarin itu mudah sekali tergabung menjadi kelompok radikal, menjadi lone wolf, serigala sendiri itu ya, yang menjadi belajar sendiri tentang radikalisme, kemudian melakukan radikalisasi terhadap dirinya sendiri. Terus kemudian isu yang lain adalah generasi muda dalam kaitannya dengan nasionalisme.
seperti apa pemahaman mereka dengan nasionalisme kayak gitu ya. Satu hal ya yang tadi disebutkan itu, mereka cukup kreatif dengan dunia yang tergabung dengan dunia luar, katakanlah K-pop, apalagi dan sebagainya kayak banyak gitu ya. lah pokoknya. Seberapa kuat mereka pemahamannya misalnya yang terkait dengan keindonesiaan kita, tentang sejarah kita dan sebagainya. Karena generasi ini adalah generasi yang terconnected dengan dunia luar. Mereka mungkin banyak memahami tentang Amerika, tentang Eropa, tentang Korea dan sebagainya. Nah, pemahamannya tentang aspek di dalam negara sendiri itu adalah satu hal yang kemudian perlu untuk dilihat. Ada kajian yang terkait dengan ini ya, bagaimana tentang kehidupan milenial itu dibangun dalam kaitannya dengan ideologi tertentu. Yang diantaranya kajian itu melihat kepada Nusarara, gitu ya, sama Adit Sopotjarwo gitu ya. Ya kan? Saya pernah dengar animasi. Iya, benar-benar film animasi Adit Sopotjarwo. Bagaimana kemudian generasi muda kita itu dibangun pemahamannya tentang multikultur yang ada di Indonesia, tentang keagamaan dan sebagainya. Jadi medium yang dipakai ini yang kita sebut dengan bahwa ada dinamika, ada beberapa concern yang terkait dengan generasi milenial, terutama dilihat dari orang-orang yang sudah agak tua seperti saya. Jadi mungkin melihatnya itu ada beberapa isu yang berkaitan dengan radikalisme, isu yang terkait dengan nasionalisme. Yang paling kuat tentu saja adalah kreativitas mereka. Iya. Yang karena terkoneksi dengan dunia luar. Nah ini yang sebetulnya kita tidak melihat secara khusus tentang bagaimana dengan musik yang terbuka dan sebagainya, tetapi disrupsi milenial secara umum kayak gitu ya. Jadi milenial itu nanti mungkin ada kita bisa lihat tentang hasil daripada penelitian kita tentang berbagai aspek daripada anak muda milenial, generasi Z, ketika melihat tentang berbagai persoalan tentang politik, tentang misalnya art, tentang musik dan sebagainya, terus kemudian tentang nasionalisme, tentang isu-isu yang lain. Jadi itu bagian yang kemudian menjadi penelitian kita. Jadi tidak secara spesifik menjawab pertanyaannya, tetapi itu beberapa kajian yang kita lakukan. Wow, luar biasa. Kreativitas memang yang ditonjolkan sekarang ini ya Pak ya. Nah, terakhir nih Pak, harapan Bapak ke depan terhadap organisasi yang Bapak pimpin gitu ya, OR-IPSH di masa yang akan datang untuk masyarakat ini seperti apa Pak? Ada dua harapan. Yang pertama itu kita memberikan respon positif, memberikan jawaban terhadap persoalan kebangsaan kita, nasional kita itu dengan berbagai penelitian yang kita lakukan. Dan yang kedua itu menempatkan para peneliti kita, dunia akademik kita pada posisi yang terhormat di kancah dunia akademik secara global kayak gitu ya. Jadi itu harapan kita. Saat ini kita mungkin masih mediocre, kita mungkin masih banyak ketinggalan dalam produksi pengetahuan dengan negara yang lain, tapi kita berharap pada tahun-tahun yang akan datang marwah kita, kehormatan kita secara akademik itu menjadi sejajar atau mendapatkan tempat terhormat di kancah global kayak gitu. Oke, luar biasa. Gimana Sobat Voice? Tadi udah dijelasin panjang lebar tentang organisasi yang Pak Najib pimpin ya. Memang lebih ke masyarakat dengan berbagai macam aspek yang diriset gitu Pak ya. Oke, mungkin habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi lanjut, tapi aku mau ada pertanyaan nih Pak. Apa itu? Ya sedikit games lah ya. Challenge sedikit gitu ya. Jadi boleh minum dulu. Ya, atau mungkin dulu ya. Makan dulu ya nih, kayaknya saya pengen mencicipi apa nih, bakpao ini boleh, ya. Mungkin agak biar agak santai ya. Iya, boleh. Serius ini nggak cocok untuk anak muda ini sepertinya. Isinya ini bisa dilihat ini isinya apa? Kacang. Kacang ya, bukannya coklat ya. Boleh isi asupan dulu karena nanti pertanyaannya susah banget ini. Aduh. Susah kalau yang nggak belajar sih maksudnya sih Pak. Iya. Mantap ya. Sudah siap Pak menjawab pertanyaan-pertanyaan saya? Insya Allah siap. Gampang aja kok ya. Ini kalau tadi Pak Najib cerita udah tinggal di luar negeri ya, pindah-pindah gitu kan. Ini sekarang kalau di Indonesia, ibu kota Jawa Tengah apa Pak namanya Pak? Semarang. Oh, oke. Semarang. Ini Bapak jawab cepetan, benar-benar cepet ya langsung. Oh kebetulan. Jadi hampir tiap 2 bulan saya ke sana. Oh alah, makan ini dong. Lumpia Semarang nggak?
Suka nggak lumpia Semarang? Bukan penikmat kuliner saya. Wow. Oke, kalau alat musik khas dari NTT apa ya Pak namanya Pak ya? Apa ya? Ini susah. Seruling, tabla, sasando. Sasando. Benar? Betul. Pernah ngeliat tapi Pak sasando? Gambarnya. Gambarnya aja ya. Tapi kalau ke NTT pernah? Oh ya. Pernah ya? Enggak sering. Tapi pernah. Oke. Ini IPS banget nih pelajarannya ya. Tutwuri Handayani. Pencetusnya ini siapa? Ini bapak guru kita itu ya Ki Hajar Ki Hajar Dewantara. Tutwuri Handayani. Ing ngarsa sung tulodo Ing Madya Mangun Karso. Tutwuri jangan lupa Handayani. itu. Oh iya. Itu bahasa Inggrisnya apa Pak ya artinya? Apa itu harus cari itu. Jadi jangan sampai nggak tahu ya Sobat Voice ya. Oke, yang terakhir, daerah mana sekarang nih kota multa tuli pernah? Lebak ya. Tahu Lebak di mana? Di mana itu? Tempat yang tadi saya sebut, Baduy itu. Banten. Iya. Saya taunya Lebak Bulus. Lebak dia itu. Jadi Baduy itu ada di kota Lebak, kabupatennya di Banten, Desa sana Kanekes. Luar biasa. Ini Common Knowledge juga tahu ya bapaknya nih ya. Kalau YouTuber Pak tahu Pak siapa? Siapa namanya? Hatta Halilintar. Paling terkenal memang ya itu ya. Luar biasa sekali ngobrolnya. Nanti kita lanjut makan-makan. Bapak terima kasih ya sudah hadir ya di atas meja makan, sudah menemani saya juga dan juga Sobat Voice gitu ya, memberikan pengetahuan-pengetahuan yang mana mungkin saya pribadi mewakili Sobat Voice yang nggak tahu tadi gitu ya, akhirnya terjawab sudah kekepoannya karena kita juga generasi kepo Pak, ingin tahu. Tapi nggak cuma kepo aja, tapi juga harus cari solusi dan imajinasi tadi udah disampaikan sama Pak Najib ya Pak. Terima kasih sudah hadir di sini. Minggu depan kita akan ketemu lagi tentunya ya dengan episode yang lebih menarik, pembahasan yang lebih oke juga gitu ya, dan tentunya masih bersama dengan Brain. Dan kesimpulan yang tadi mungkin dapat disampaikan Pak ke Sobat Voice terkait topik kita hari ini adalah bagaimana kita melihat aspek masyarakat gitu ya. Aspek manusia. Aspek manusia. Itu yang perlu saya ingin mengajak kita semuanya tentang human centered teknologi, human centered AI, human centered development dan sebagainya. Betul. Dan jangan sampai ketinggalan ya karena negara akan maju, masa depan sudah ada di depan mata. Jadi tadi kita udah hidangkan makanan, tinggal mau makan apa enggak nih gitu. Jadi ini terakhir lagi. Ya. Tujuan diciptakannya, dibangunnya ilmu pengetahuan sosial dan humaniora itu apa? First and foremost itu adalah to make us human. To make us human. Iya, menjadikan kita manusia. Wow, luar biasa. Menjadikan kita manusia dan manusia memanusiakan manusia. Ada tuh statement kayak gitu tuh. Oke deh, panjang lagi Pak, 2 hari 2 malam nanti kalau kita lanjut ngobrol ya, karena seru banget. Oke deh Sobat Voice, itu tadi obrolan kita bersama dengan Bapak Najib yang membahas tentang organisasi riset ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Amin. Terima kasih, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi tentunya ya. Oke, kalau gitu kita udah pamit. Saya Sheila Oktarina. Saya Ahmad Najib Burhani. Sampai ketemu lagi. Dadah.